Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbicara mengenai penggunaan kata, kalimat, dan kalimah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Atau mungkin dengan kalimat yang lain, dengan bahasa yang lain, bagaimana penggunaan yang benar kata, kalimah, dan kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Pembahasan ini menjadi penting karena pernah salah seorang editor bertanya kepada saya. Dia kebingungan menggunakan istilah kata dan kalimat dan kalimah di dalam mengedit tulisan-tulisan orang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menjelaskannya secara singkat. Saya akan menjelaskan dulu dari segi bahasa Indonesia. Pembahasan terkecil dalam bahasa Indonesia itu adalah huruf. Kita mengenal huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, sampai huruf Z. Huruf ini, kalau digabung dari A sampai Z, itu disebut abjad. Orang Indonesia bilangnya abjad. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai kata. Dalam bahasa Indonesia, kata ini adalah gabungan dari beberapa huruf. Aku terdiri dari A, K, dan U. Muslim terdiri daripada M, U, S, I, mus. M, U, S, L, M, I. L, I, M, Muslim. Jakarta terdiri dari J, A, K, A, R, T, A. Jakarta. Bandung, Tasik, Yogyakarta. Semua kata itu terdiri daripada huruf. Jadi kata adalah gabungan dari beberapa huruf dan dia punya arti. Makan, minum, tidur, pergi, kursi, kulkas, itu semuanya kata. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kalimat. Nah, kalimat ini adalah gabungan dari beberapa kata. Aku seorang Muslim. Pak Tatang sholat berjamaah di masjid. Itu kalimat. Saya ingin makan roti. Itu kalimat. Jadi kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Saya ingin menyimpulkan huruf dalam bahasa Indonesia adalah A, B, huruf A, huruf B, kemudian gabungan dari beberapa huruf dan dia punya makna adalah kata. Kemudian gabungan dari beberapa kata disebut kalimat. Jadi huruf, kata, kalimat. Itu dalam bahasa Indonesia. Ini penting bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa asing. Bagaimana kita belajar bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, atau bahasa apalah itu, kalau bahasa sendiri itu tidak paham istilah-istilahnya. Kemudian sekarang bandingkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling kecil adalah harfun. Harf alif, harf ba, harf ta.
kumpulan dari harf alif sampai harf ya disebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah kalimatun, atau boleh dibaca dengan kalimah karena memang tulisan Arabnya berbentuk tak marbutoh. Tak marbutoh itu kalau dibaca lengkap kalimatun, tapi kalau dibaca wakof kalimah. Kalimah ini atau kalimatun atau kalimah ini adalah gabungan dari beberapa harfun. Ana alif yang ada hamzahnya, nun dan alif, ana. Muslimun, mim, sin, lam, mim, muslimun. Muhammadun, mim, ha, mim, dal. Baitun, ba, ya, ta. Nah itu namanya kalimatun atau kalimah. Jadi lafaz yang punya arti. Jadi kalimah atau kalimatun adalah gabungan dari beberapa huruf yang memiliki arti. Kemudian pembahasan berikutnya adalah jumlah mufidatun atau suka disebut juga dengan kalamun. Jumlah mufidatun atau kalamun ini adalah gabungan dari beberapa kalimatun atau beberapa kalimah. Ana muslimun, huwa yaqra'ul qur'ana, Muhammad yusalli fil masjid. Muhammad kalimatun, yusalli kalimah, masjid fil masjid, fi harf jar, masjid kalimah. Maka gabungan dari beberapa kalimah disebut jumlatun mufidatun atau kalamun. Sekarang jelas. Jadi perbandingannya dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia dulu dalam bahasa Indonesia huruf, dalam bahasa Arab harfun, dalam bahasa Indonesia disebut kata, dalam bahasa Arab disebut atau orang Arab menyebutnya kalimatun atau kalimah. Orang Indonesia menyebutnya kalimat, orang Arab menyebutnya jumlah mufidatun atau kalamun. Lalu akan terjadi sedikit perbedaan yang membingungkan bagi pemula barangkali. Penggunaan kalimat dan huruf. Penggunaan huruf dalam bahasa Indonesia juga, dalam bahasa Arab juga ada huruf. Tadi, dalam bahasa Indonesia huruf A, huruf B. Jamaknya beberapa huruf atau huruf-huruf. Dalam bahasa Arab, harfun, harfu ba, harfu alif, harfu ta, dan seterusnya, itu harfun. Jamaknya hurufun. Jadi istilah huruf dalam bahasa Arab itu jamak. Sementara istilah huruf dalam bahasa Indonesia adalah mufrad, tunggal. Ini harus hati-hati di sini. Kemudian ada sedikit juga yang sedikit membingungkan barangkali bagi pemula antara kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan statement, pernyataan, gabungan dari beberapa kata. Sementara orang salah nyebut, misalkan kalimatun, itu kalimatun, bukan kalimat, ini kata, sama dengan ini kata. Yang memang boleh disebut kalimah. Jadi kalimatun atau kalimah. Ada penyebutan kalimat itu menunjukkan kepada jamak. Jadi kalimatun jamaknya kalimat. Itu. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu menunjukkan artinya kata yang jamak. Tapi kalimat dalam bahasa Indonesia menunjukkan adalah pernyataan atau sama dengan jumlah mufidah. Ini perlu hati-hati di sini. Dan untuk lebih jelasnya antum bisa lihat di dalam buku saya ini. Jelas nggak ya? Nah ini perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab. Antum bisa buka buku saya ini, oke?
ada di halaman 16. Ada di halaman 16. Teman-teman, masalah ini sangat penting sekali bagi santri atau anak madrasah aliyah yang belajar bahasa Arab, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, kemudian santri yang ada di pondok-pondok pesantren, kemudian mahasiswa yang ada di prodi bahasa Arab, mahasiswa yang ada di prodi pendidikan agama Islam, atau prodi-prodi yang mengajarkan bahasa Arab, termasuk juga kaum muslimin secara umum yang ada di pengajian-pengajian, yang ada di masjid-masjid. Nah, ini perlu diketahui, dan ini hal yang dasar yang sangat penting sekali. Bagaimana kita mempelajari hal yang besar sementara hal yang pokok dan fondasi tidak diketahui dengan baik. Jadi pembahasan mengenai ini sangat penting sekali karena ini digunakan di dalam kalimat dalam tulisan sehari-hari. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu, wawasan bagi kita semua. Allahu yubarik lana bil lughah al-arabiyyah. Fasyukran ala ihtimamikum wastima'ikum lana. Fajazakumullahu ahsanal jazaa. Ila liqa. Assalam.